Raffi Ahmad tampak bagaikan dewa di tengah dunia hiburan. Setiap gerak-geriknya menjadi sorotan, setiap senyuman yang terukir di wajahnya selalu diiringi dengan sorak-sorai. Rumah megahnya yang terletak di kawasan elit Jakarta tak ubahnya istana yang dibangun dengan tangan emas, dipenuhi barang-barang mewah yang berkilau. Tak ada yang bisa menandingi gaya hidupnya yang serba sempurna. Namun, di balik gemerlapnya itu, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ada rasa tak nyaman yang menggantung, seperti bayangan yang tak pernah lepas. Denny Darko, sahabat lama yang kini lebih dikenal sebagai seorang detektif spiritual, merasakan ada sesuatu yang salah. Sebagai seorang yang terbiasa menyelidiki hal-hal yang tak kasat mata, Denny punya kemampuan untuk merasakan energi janggal di sekitar seseorang. Dan Raffi, meskipun ia terlihat sempurna di mata dunia, adalah sosok yang membuat Denny merasa ada sisi gelap yang tersembunyi. Kehidupan yang terlalu mulus tak pernah ada tanpa harga yang harus dibayar, dipikir Denny saat pertama kali ia masuk rumah Raffi. Di ruang tamu yang mewah, Denny memandang ke sekeliling dengan mata tajam. Semua tampak terlalu sempurna. Lampu kristal yang berkilauan, sofa berlapis kulit asli, dan lukisan-lukisan mahal yang menggantung di dinding. Tetapi ada satu hal yang membuat Denny merasa ada yang janggal. Suasana di dalam rumah itu terlalu tenang, seolah ada sesuatu yang tertahan, tersembunyi dalam setiap sudut ruangan. Hati Denny berdebar. Ia tahu bahwa ini bukan kebetulan. Di luar, kota Jakarta bising, penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan, namun di dalam rumah ini, semuanya terasa sunyi, hampa. Saat ia melangkah menuju halaman belakang, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah pohon tanaman hias yang tampak begitu subur dan indah. Di tengah-tengah halaman yang rapi, pohon itu berdiri kokoh, seakan memancarkan aura yang tak wajar. Tanaman itu bukan tanaman sembarangan. Denny mendekat, memperhatikan setiap detail. Lalu, di bawah akar pohon yang menjorok keluar, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Kepala kambing yang terkubur dengan rapat. Rasa ngeri merambat ke seluruh tubuh Denny. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Dalam dunia yang ia pelajari, kepala kambing adalah simbol dari ritual-ritual gelap. Dan di balik kebesaran Raffi, ada sesuatu yang sangat kelam. Denny memutuskan untuk tidak meninggalkan tempat itu begitu saja. Ada sesuatu yang harus ia ungkap. Tetapi, untuk itu, ia membutuhkan lebih banyak petunjuk, lebih banyak informasi. Ia harus menyelidiki lebih dalam, meskipun itu berarti berhadapan dengan kegelapan yang bisa saja merenggut nyawanya. Langkah Denny semakin mantap, tekadnya bulat. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rumah Raffi yang megah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa diselidiki. Seiring dengan malam yang semakin larut, suasana di rumah itu semakin mencekam. Denny merasa seolah-olah ia sedang dihadapkan dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Tetapi, ada yang mendorongnya untuk terus maju, untuk menyelidiki apa yang tersembunyi. Bahkan jika itu berarti menggali lebih dalam ke dalam kegelapan. Saat ia kembali masuk ke dalam rumah, perasaan aneh terus mengikutinya. Sesuatu yang tak kasat mata, namun terasa kuat, menekannya. Raffi muncul dari ruang tamu dengan senyuman khasnya yang selalu terlihat begitu meyakinkan. Tetapi kali ini, ada tatapan yang berbeda di matanya. Tatapan itu seolah mengundang tanya, menantang. Ada yang bisa saya bantu, Denny? Ia tanyanya dengan nada yang lembut, namun penuh teka-teki. Denny merasakan adanya sebuah jebakan. Sebuah permainan yang sedang dimainkan di sini. Denny tak langsung menjawab. Ia hanya memandang Raffi dalam-dalam, mencoba membaca tiap gerak tubuhnya. Ini adalah titik awal, titik di mana ia harus memilih. Apakah ia akan melanjutkan pencariannya meskipun mungkin harus menghadapi bahaya besar, ataukah ia akan mundur dan biarkan rahasia itu tetap terkubur? Tapi hati Denny sudah terlanjur yakin, dan itu membuat gairahnya membara. Ia tidak bisa berhenti. Ia harus menemukan kebenaran. Ada banyak hal yang ingin saya ketahui, Raffi, kata Denny akhirnya, dengan suara yang rendah namun penuh ketegasan. Denny menatap Raffi dengan penuh kehati-hatian, merasakan ketegangan yang semakin mengalir di udara. Raffi, meskipun tampak tenang, tidak bisa menyembunyikan mata yang sedikit berkilat, seolah ia tahu bahwa Denny sedang memikirkan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar obrolan santai. Mereka duduk berhadapan, namun bukan percakapan yang mengalir, melainkan sebuah medan pertempuran diam yang terasa semakin sengit. Denny tahu, ia harus menggali lebih banyak. Ia tidak bisa lagi hanya menduga. Denny meminta izin untuk mengeksplorasi rumah lebih jauh, alasan yang ia gunakan adalah untuk mengenal lebih dalam kehidupan Raffi yang sempurna.
Raffi dengan senyum terkekeh mempersilakan Denny, namun ada keraguan yang menyelubungi sikapnya. Ada yang berbeda kali ini. Denny tak hanya sekadar menyelidiki harta atau kehidupan Raffi, ia tahu ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya di balik semuanya. Sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kehidupan seorang selebriti. Dan ia merasa sudah cukup dekat untuk menggali kebenaran itu. Raffi memimpin Denny menuju ruang belakang rumah, di mana suasana terasa lebih sepi dan sunyi, seakan dunia di luar sana tidak lagi ada. Begitu memasuki ruang yang lebih tertutup, Denny bisa merasakan hawa dingin yang menembus tulang, berbeda dengan kehangatan rumah utama. Di salah satu sudut, ada lemari kaca besar yang menampilkan koleksi barang-barang antik, patung-patung, jimat-jimat, dan barang-barang yang tampaknya memiliki nilai lebih dari sekadar estetika. Denny mendekat, matanya tajam meneliti setiap benda. Tiba-tiba, sebuah benda di atas meja kayu menarik perhatian Denny. Itu adalah sebuah foto, namun bukan foto biasa. Foto itu menunjukkan Raffi bersama seorang pria tua yang tampaknya adalah seorang dukun. Wajah pria itu suram, dengan mata yang seolah menembus langsung ke dalam jiwa Denny. Di belakang mereka, terdapat simbol-simbol aneh yang Denny kenali dari ilmu hitam yang pernah ia pelajari. Ini bukan kebetulan, pikir Denny. Foto ini adalah bukti nyata bahwa Raffi telah terlibat dalam sesuatu yang sangat kelam. Ia merasakan keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Raffi, siapa pria ini? Tanya Denny, berusaha tetap tenang. Raffi mengerutkan kening, seolah terkejut dengan pertanyaan itu, namun kemudian senyum dingin muncul di wajahnya. Itu seseorang yang membantu saya di masa sulit, jawabnya, seolah sudah siap dengan pertanyaan itu. Dia memberiku jalan keluar. Suaranya terdengar begitu yakin, namun ada keanehan dalam cara ia menghindari mata Denny. Denny tidak merasa puas dengan jawaban itu, dan ia tahu bahwa ini adalah titik kunci. Ada rahasia yang disembunyikan dengan sangat hati-hati. Raffi beranjak dari tempat duduknya, seolah ingin mengakhiri percakapan yang semakin mendalam ini. Tetapi Denny tidak akan membiarkan itu terjadi. Dengan langkah pasti, Denny mendekati lemari kaca itu dan membuka salah satu pintunya. Di dalamnya, ia menemukan sebuah benda yang lebih mencurigakan, sebuah buku tua yang sampulnya tampak telah usang dimakan waktu. Denny tahu, ini bukan buku biasa. Tangan Denny gemetar saat ia membukanya sedikit, mengungkapkan tulisan-tulisan yang penuh dengan simbol-simbol kuno dan bahasa yang tak ia kenali. Ia semakin yakin bahwa apa yang ia hadapi kini lebih dari sekadar pesugihan biasa. Denny mulai merasakan adanya tekanan yang luar biasa. Ada sesuatu di dalam buku itu yang membangkitkan rasa takut yang dalam, namun juga rasa ingin tahu yang semakin membara. Ia teringat kembali akan kepala kambing yang ia temukan di halaman belakang rumah Raffi, dan kini semuanya mulai menyatu. Ritual ini bukan hanya sekedar kepercayaan, tetapi sebuah perjanjian yang mengikat hidup Raffi dengan kekuatan yang tak bisa ia lepaskan begitu saja. Denny menatap Raffi dengan penuh intensitas. Apa sebenarnya yang kau lakukan, Raffi? Apa harga yang telah kau bayar? Raffi terdiam sejenak, wajahnya berubah tegang. Kau tak akan pernah mengerti, jawabnya pelan, dengan nada yang penuh penekanan. Apa yang aku miliki ini, tak ada yang bisa menilai. Kau mungkin berpikir aku terperangkap, tetapi sebenarnya aku mengendalikan semuanya. Namun, dalam kalimat itu, ada ketakutan yang mendalam yang mulai muncul. Denny tahu, ia telah mencapai inti dari misteri ini. Dan dengan setiap detik yang berlalu, rahasia kelam Raffi semakin terungkap di hadapannya. Denny memegang buku tua yang ia temukan di lemari kaca dengan tangan gemetar. Semakin lama ia meneliti halaman demi halaman, semakin kuat rasa takut yang menyelinap ke dalam hatinya. Bahasa yang tertera dalam buku itu bukan hanya sekadar tulisan kuno, melainkan sebuah mantra yang penuh dengan energi gelap, yang mampu memanggil kekuatan yang tak terbayangkan. Semua simbol itu, semuanya terhubung dalam satu rangkaian ritual pesugihan yang tak termaafkan. Denny merasa seolah-olah ia sedang membuka pintu menuju dunia lain, dunia yang tak seharusnya dimasuki oleh manusia biasa. Raffi. Suara Denny terdengar bergetar. Apa yang kau lakukan dengan semua ini? Apa yang telah kau bayar untuk semua yang kau miliki? Matanya tetap menatap Raffi dengan tajam, berharap ada penjelasan yang bisa meredakan kegelisahan yang mulai melanda jiwanya. Namun Raffi hanya berdiri diam, wajahnya berubah suram, seolah segala kebesaran yang ia miliki kini mulai memudar di hadapan kebenaran yang terungkap. Raffi akhirnya berjalan ke arah Denny dengan langkah yang lambat, penuh beban. Ini bukan seperti yang kau pikirkan, katanya, suaranya berat, penuh penyesalan. Aku tak pernah berniat untuk menyakiti siapapun. Ini
Ini adalah satu-satunya cara yang aku tahu untuk bertahan. Ia berhenti tepat di depan Denny, dan ada kilasan penyesalan yang terlukis di wajahnya. Aku dulu tak punya apa-apa. Kehidupan yang kumiliki, semuanya datang dari kegelapan itu. Denny terdiam, menyadari bahwa Raffi bukan hanya mencari kekayaan. Ia mencari cara untuk keluar dari kesulitan hidupnya yang dahulu. Namun, perjanjian dengan kekuatan gaib itu bukanlah jalan yang bebas dari konsekuensi. Denny merasa marah, namun di saat yang sama, ia juga merasakan empati. Namun empati itu tidak cukup untuk menghentikan kegilaan yang kini merasuki hidup Raffi. Harga yang kau bayar terlalu mahal, Raffi. Bahkan nyawa orang lain sudah menjadi taruhan untuk semua ini, dikatanya dengan penuh kesedihan. Raffi menunduk, seolah tak mampu menatap mata Denny lagi. Aku tahu. Aku tahu. Tapi aku terjebak. Setiap kali aku merasa hampir bebas, semakin banyak yang harus dibayar. Semakin banyak nyawa yang harus dikorbankan untuk menjaga semuanya tetap utuh. Suaranya pecah, dan Denny bisa merasakan betapa beratnya beban yang dipikul Raffi. Ada lebih banyak yang telah terjadi daripada yang bisa kau bayangkan, Denny. Mata Denny menyipit, semakin memahami betapa dalamnya perjanjian yang telah dibuat Raffi dengan kekuatan gelap itu. Apa yang kau lakukan untuk mendapatkan kekayaan ini? Apa saja yang kau korbankan? Tanya Denny, mencoba menggali lebih dalam. Meskipun ia tahu semakin dalam ia menggali, semakin besar bahaya yang mengancam. Raffi mengangkat wajahnya, dan matanya kini dipenuhi dengan rasa takut yang nyata. Aku telah mengorbankan teman-temanku, orang-orang yang aku cintai. Dan yang terakhir, aku harus mengubur kepala kambing di setiap titik besar dalam hidupku. Tanpa itu, aku tidak bisa melangkah lebih jauh. Denny merasa tubuhnya kaku mendengar pengakuan itu. Kepala kambing yang ia temukan di halaman belakang bukan hanya simbol, tetapi adalah bagian dari ritual yang lebih besar. Sebuah ritual yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, yang membuat Raffi semakin terjerat dalam kegelapan yang ia pilih. Dan semakin lama ia terjebak dalam ritual itu, semakin sulit baginya untuk keluar. Kau tak bisa terus hidup seperti ini, Raffi. Kau harus berhenti, kata Denny tegas, meskipun ia tahu bahwa itu bukanlah hal yang mudah. Raffi menggelengkan kepala, matanya mulai berlinang. Aku sudah terlalu jauh, Denny. Aku tidak bisa mundur. Jika aku berhenti, semuanya akan hancur. Aku akan kehilangan segalanya, kekayaan, ketenaran, dan bahkan hidupku. Suaranya dipenuhi ketakutan yang begitu dalam, seolah ada ancaman yang lebih besar daripada kematian yang membayanginya. Denny tahu bahwa Raffi telah terjerat dalam jaring-jaring kegelapan yang begitu kuat, sehingga ia tidak bisa lagi membedakan antara apa yang benar dan apa yang salah. Dan kini, di hadapan Denny, kebenaran itu tak bisa lagi disembunyikan. Raffi berdiri terdiam, matanya kosong dan penuh ketakutan, seakan ia sedang menyaksikan kehancuran yang tak terelakkan. Denny tahu, semakin banyak ia tahu tentang hidup Raffi, semakin besar bahaya yang mengancam dirinya. Setiap kata yang keluar dari mulut Raffi semakin menambah ketegangan di dalam rumah mewah itu. Aku telah membuat perjanjian yang tak termaafkan, Denny. Raffi akhirnya bersuara, suaranya serak, seakan ada sesuatu yang berat yang terperangkap di tenggorokannya. Perjanjian yang melibatkan darah dan nyawa. Jika aku berhenti sekarang, tak hanya hidupku yang akan hancur, tapi hidup orang-orang yang aku cintai. Denny merasa tubuhnya kaku mendengar kata-kata itu. Perjanjian yang melibatkan darah, itu adalah ungkapan yang penuh dengan bahaya. Setiap kata itu mengandung ancaman yang tak bisa dianggap remeh. Denny mendekat, berusaha untuk menenangkan Raffi, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa untuk menghentikan semua ini, ia harus menggali lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi, Raffi? Apa yang kau lakukan untuk mendapatkan semuanya? Apa yang harus kau bayar? Raffi menunduk, matanya memandang lantai, seolah berusaha mencari keberanian untuk mengungkapkan kebenaran yang sudah lama ia simpan. Aku tak pernah berniat untuk menyakiti siapapun, Denny, katanya pelan. Tapi dalam dunia ini, kadang kita harus memilih, antara bertahan hidup atau tenggelam dalam kehancuran. Aku memilih bertahan, meskipun harus membayar harga yang tak sebanding. Suaranya mulai pecah, dan ada kelemahan yang tak bisa disembunyikan lagi. Aku harus memberi makan ritual itu, memberi korban, memberi nyawa. Setiap kesuksesan yang aku raih, ada darah yang harus ditumpahkan. Denny merasa lidahnya tercekat. Kau telah membunuh orang,
Tanyanya dengan suara rendah, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Raffi mengangguk pelan, ekspresinya hampa. Bukan hanya orang, Denny. Aku harus memberi korban yang lebih dari itu. Setiap kali aku mendapatkan apa yang kuinginkan, sesuatu harus dibayar. Dan aku tak bisa mundur, aku sudah terikat. Tangannya menggenggam erat lengan kursi, seolah mencari pegangan dalam keputusasaan yang melingkupinya. Denny merasa hatinya terhimpit, tak tahu harus bagaimana. Ia ingin membantu Raffi, tetapi ia tahu bahwa untuk menghentikan kekuatan gelap ini, ia harus membuat pilihan yang sangat sulit. Raffi, ia katanya dengan suara serius, jikalau kau terus berjalan di jalan ini, kau akan menghancurkan dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari harga yang harus dibayar. Semua akan berakhir dengan kehancuran yang lebih besar. Matanya menatap tajam ke mata Raffi, berusaha mencari secercah harapan di balik wajah yang penuh penyesalan itu. Raffi menatap Denny, seolah ia sedang mencari jawaban yang tak pernah bisa ditemukan. Aku sudah mencoba, Denny. Aku sudah mencoba untuk berhenti. Tapi kekuatan itu terlalu besar. Setiap kali aku berusaha melepaskan diri, mereka selalu menarikku kembali. Dan setiap kali aku mengabaikan ritual ini, ada sesuatu yang buruk terjadi. Sesuatu yang lebih buruk dari sekadar kehilangan kekayaan atau ketenaran. Suaranya bergetar, dan ada ketakutan yang begitu nyata di matanya. Aku takut jika aku berhenti, mereka akan menghancurkanku. Menghancurkan semuanya. Denny merasakan rasa ngeri yang mendalam. Semua yang Raffi katakan menunjukkan betapa dalamnya perjanjian itu, dan betapa besar kekuatan yang mengikatnya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya soal uang atau kekayaan, tetapi soal jiwa yang telah dijual pada kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Kau harus berhenti, Raffi. Bahkan jika itu berarti kehilangan segalanya. Kau harus melepaskan dirimu dari cengkraman itu sebelum terlambat, kata Denny dengan penuh tekad. Aku akan membantumu, tetapi hanya jika kau mau berjuang untuk hidup yang lebih baik. Tapi Raffi hanya menatapnya kosong. Kau tidak mengerti, Denny, katanya dengan suara pelan, hampir seperti sebuah bisikan. Aku sudah lama kehilangan kendali. Aku sudah terlalu jauh. Bahkan jika aku ingin berhenti, aku tak tahu bagaimana caranya. Mereka akan selalu mengejarku. Dan jika aku gagal memenuhi perjanjian ini, mereka akan menghancurkanku, dan semuanya yang ada di sekitarku. Matanya mulai berlinang air mata, tanda bahwa keputusasaan telah mengambil alih. Denny merasakan ketegangan yang luar biasa ketika mendengar kata-kata terakhir Raffi. Ia tahu bahwa sekarang bukan hanya sekadar pertarungan antara dua orang, tetapi sebuah pertempuran antara kegelapan dan harapan. Raffi terjebak dalam jaring-jaring perjanjian yang begitu kuat, dan semakin ia berusaha keluar, semakin rapuh dan hancur hidupnya. Namun, meskipun ia tahu betapa mustahilnya misi ini, Denny merasa bahwa ia harus mencoba, karena jika ia tidak, maka tidak hanya Raffi yang akan hancur, tetapi banyak orang lainnya. Kau tidak sendiri, Raffi, kata Denny dengan tegas, berusaha memberi sedikit harapan. Jika kau mau, aku akan membantumu untuk keluar dari kegelapan itu. Kita bisa mencari cara untuk memutuskan ikatanmu dengan kekuatan itu. Suaranya penuh tekad, meskipun di dalam hatinya ia tahu bahwa apa yang ia tawarkan bukanlah hal yang mudah. Ia merasa semakin terikat dengan penderitaan Raffi, dan itu membangkitkan semangatnya untuk melawan meskipun rintangannya begitu besar. Raffi mengangkat wajahnya, dan ada keraguan yang begitu mendalam di matanya. Bagaimana bisa, Denny? Mereka sudah terlalu kuat. Aku tak bisa melawan mereka sendirian. Suaranya penuh dengan keputusasaan. Aku pernah mencoba, dan setiap kali aku mencoba, mereka selalu menarikku kembali. Ini lebih dari sekadar kekayaan, ini tentang hidup dan mati. Jika aku gagal, bukan hanya aku yang akan dihancurkan, tapi semua orang yang dekat denganku. Kau tak tahu betapa besar ancaman itu. Denny menggenggam tangan Raffi, matanya menatap dengan intens. Aku tahu, Raffi. Aku tahu betapa besar risikonya. Tapi kita tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Kau harus berani untuk melawan, atau kita semua akan terperangkap dalam lingkaran yang tak ada akhirnya. Matanya berkaca-kaca, namun ia berusaha untuk tetap tegar. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Kita akan mencari cara bersama. Raffi terdiam, matanya penuh pertentangan. Di satu sisi, ia ingin menyerah, karena itu tampaknya jalan yang paling mudah. Namun, di sisi lain, hatinya merasakan secercah harapan.
Apa yang ditawarkan Denny terasa seperti pintu keluar dari terowongan gelap yang telah ia jalani selama ini. Tapi ia tahu bahwa itu bukan jalan yang mudah, dan ada kemungkinan besar mereka akan gagal. Aku takut, Denny, katanya pelan, suaranya penuh dengan keputusasaan yang dalam. Aku takut jika aku mencoba, aku akan menarik mereka ke arahmu. Mereka takkan berhenti. Denny merasakan beban yang begitu berat, namun ia tidak bisa mundur. Kita akan menghadapi mereka bersama, jawabnya dengan keyakinan. Kita tidak akan membiarkan mereka mengendalikan hidup kita. Aku tahu kita bisa melawan mereka jika kita bersatu. Namun, dalam hatinya, Denny merasakan ketakutan yang sama besar. Ia tahu bahwa jika mereka gagal, konsekuensinya akan lebih mengerikan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Keheningan yang panjang menggantung di udara, sebelum akhirnya Raffi mengangguk pelan. Baiklah, Denny. Jika kau bersedia membantu, aku akan melakukannya. Aku akan mencoba untuk keluar dari perjanjian ini, meskipun aku tahu itu akan sangat sulit. Suaranya masih dipenuhi keraguan, namun ada tekad yang mulai muncul di matanya. Jika aku gagal, aku ingin kau tahu, aku tak bisa menyalahkan siapapun selain diriku sendiri. Denny menatapnya dengan penuh tekad. Kita tidak akan gagal, Raffi. Aku janji. Kita akan cari cara untuk memutuskan ikatanmu dan menghancurkan kekuatan itu. Mereka berdua berdiri, saling menatap dengan tekad yang kuat, meskipun di luar sana kegelapan semakin mengancam. Mereka tahu bahwa perjalanan ini akan sangat berbahaya, tetapi mereka juga tahu bahwa jika mereka tidak melakukannya, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Denny dan Raffi berdiri di depan rumah megah itu, dengan hati yang terbelah. Meskipun mereka telah memutuskan untuk melawan kekuatan yang menguasai hidup Raffi, mereka tahu bahwa pertempuran yang akan mereka hadapi jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Kita harus melakukan ini malam ini, Denny, kata Raffi dengan suara serak, matanya menatap rumah yang selama ini memberikan kekayaan dan kebahagiaan palsu itu. Jika tidak, mereka akan datang dan mengambil semuanya. Mereka akan menghancurkanku, dan menghancurkan kita semua. Denny mengangguk pelan, meskipun ada keraguan yang mencekam jantungnya. Aku tahu, Raffi. Tapi kita harus hati-hati. Jika kita membuat kesalahan, bukan hanya kita yang akan menderita. Mereka sudah lama menunggu untuk ini. Suara Denny tegas, namun ada kecemasan yang tak bisa ia sembunyikan. Mereka tahu bahwa malam ini adalah titik balik, sukses atau kegagalan akan menentukan nasib mereka. Malam itu semakin larut, dan angin malam membawa suara yang aneh, seolah ada bisikan-bisikan gelap yang mengitari mereka. Raffi memimpin Denny menuju halaman belakang rumah, tempat yang selama ini tersembunyi di balik pohon-pohon besar. Disinilah segalanya dimulai. Disinilah Raffi mengubur kepala kambing yang menjadi bagian dari perjanjian gelapnya. Ia merasa tubuhnya kaku saat menginjakan kaki di tanah yang penuh dengan aura jahat itu. Aku tak tahu apakah aku bisa keluar dari semua ini, katanya dengan suara hampir tak terdengar. Denny menepuk punggung Raffi dengan lembut. Kita akan keluar, Raffi. Kita akan selamat. Namun, saat mereka berdiri di sana, mereka merasa ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tak terlihat namun terasa begitu kuat. Denny merasakan ketegangan yang meningkat, dan setiap detik yang berlalu seperti menghimpit dada mereka. Mereka tahu bahwa waktu mereka semakin sedikit, dan jika mereka tidak bertindak cepat, mereka akan kehilangan kesempatan terakhir ini. Dengan hati-hati, Raffi menggali tanah di bawah pohon yang telah lama ada di halaman belakangnya. Tangan Denny sedikit gemetar, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Saat mereka membuka tanah, bau busuk yang menyengat langsung tercium, bau yang begitu mengerikan, seperti bau kematian yang tidak pernah bisa hilang. Di dalam lubang itu, sebuah kepala kambing yang telah terkubur terlihat jelas. Raffi menatapnya dengan tatapan kosong, seolah wajah itu mengingatkan dirinya pada semua yang telah ia korbankan. Ini yang harus aku lepaskan, kata Raffi dengan suara serak, hampir tidak percaya bahwa ia bisa berdiri di sini dan menghadapinya. Setiap kali aku menggali, aku merasa ada sesuatu yang menarikku lebih dalam ke dalam kegelapan itu. Seperti mereka selalu ada di dekatku. Denny menatapnya dengan penuh pengertian. Kita harus hancurkan simbol ini, Raffi. Jika kita bisa menghancurkan ini, kita bisa menghancurkan kekuatan yang mengikatmu. Mereka menggali lebih dalam, dan akhirnya menemukan benda-benda lain yang tersembunyi di bawah kepala kambing. Sebuah segel yang terbuat dari lilin hitam dan mantra-mantra kuno yang berisi janji setan. Denny menggenggam segel itu dengan hati-hati, merasa sebuah energi jahat yang mengalir melalui tangannya. Ini harus dihancurkan,
Raffi. Ini adalah pusat dari segalanya. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, suara tawa keras yang mengerikan terdengar dari balik kegelapan. Suara yang begitu familiar, seperti suara orang yang sudah lama mereka kenal. Tidak ada yang bisa menghancurkan perjanjian ini. Denny, suara itu terdengar jelas. Dan sebelum mereka bisa berbalik, sosok besar muncul dari kegelapan, sosok yang jauh lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Raffi menatap sosok itu dengan mata yang terbelalak. Mereka datang. Denny menggenggam segel itu dengan kuat, menatap sosok yang perlahan mendekat. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir. Jika mereka gagal, semua harapan akan hilang, dan hidup mereka akan hancur. Ia menoleh ke Raffi, dan dalam tatapan matanya ada janji untuk melawan, apapun yang terjadi. Kita akan selamat, Raffi. Kita tidak akan menyerah. Suara tawa itu menggelegar di udara, seolah berasal dari setiap sudut halaman belakang yang gelap. Raffi dan Denny berdiri terdiam, menatap sosok yang semakin mendekat dengan aura mengerikan. Sosok itu, yang sebelumnya hanya berupa bayang-bayang dalam cerita, kini hadir di hadapan mereka. Seorang pria tinggi besar dengan mata yang bersinar merah seperti bara api. Wajahnya dipenuhi dengan bekas luka yang tampaknya berasal dari suatu kekuatan jahat, kekuatan yang kini mulai menguasai tubuhnya. Tidak ada yang bisa lari dari takdir, Raffi, kata sosok itu dengan suara berat, hampir seperti gemuruh petir. Kau telah membuat perjanjian, dan perjanjian ini tidak bisa dihancurkan. Kau tahu betul, bukan? Matanya berkilat tajam, mengunci pandangan Raffi yang sudah mulai memudar. Kau mungkin bisa melawan, tapi kau tahu bahwa ini adalah permainan yang lebih besar daripada yang kau bayangkan. Raffi merasakan ketakutan yang menggigit hatinya, namun ia berusaha untuk tetap teguh. Aku tidak takut lagi, katanya, suaranya bergetar namun penuh dengan tekad. Aku siap menghadapi apapun. Jika harus mati untuk membebaskan diriku, aku akan melakukannya. Namun, kata-katanya terasa kosong di hadapan sosok itu, yang hanya tertawa pelan, seolah meremehkan keberanian Raffi. Denny melangkah maju, menahan agar Raffi tetap tenang. Ia memegang segel itu lebih erat, mencoba merasakan energi yang mengalir di dalamnya. Kami tidak takut denganmu, katanya dengan suara yang lebih tegas, meskipun ada keraguan yang samar di dalam hatinya. Jika ini adalah pertempuran antara hidup dan mati, maka kami akan bertarung untuk hidup kami. Perjanjianmu tidak akan menguasai kami lebih lama. Tapi sosok itu tidak bergerak. Sebaliknya, ia hanya mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Pohon-pohon besar di halaman belakang itu seakan bergerak, dan dari dalam tanah, muncul bayang-bayang hitam yang menjalar, mengelilingi mereka. Tanah itu tampak hidup, bergerak, berdenyut, seolah ada sesuatu yang sangat kuat di dalamnya. Kau pikir segel itu bisa melawan kekuatan yang sudah ada ribuan tahun? Suara sosok itu menggelegar, dan tiba-tiba, ia melangkah maju, membawa kekuatan yang begitu besar. Denny merasa dunia di sekitarnya berputar. Ia berusaha untuk tetap tenang, tetapi kekuatan itu begitu luar biasa. Ia merasa tubuhnya seakan tertarik ke dalam kegelapan yang semakin melingkupinya. Raffi, kita harus melakukannya sekarang, teriak Denny, dan dengan sepenuh hati, ia mengangkat segel itu tinggi-tinggi, mencoba memancarkan cahaya dari dalamnya. Cahayanya begitu terang, namun semakin lama semakin redup saat sosok itu terus mendekat. Raffi menghela napas panjang, matanya menatap segel itu dengan penuh penyesalan. Ini adalah pilihan terakhir, Denny, katanya pelan, seperti sebuah pengakuan. Aku tak tahu apakah kita akan berhasil, tapi kita harus mencoba. Kita harus menghancurkan kekuatan ini, atau kita akan hilang selamanya. Dengan kata-kata itu, ia menatap sosok yang semakin dekat dengan mereka, dan dalam hatinya ia merasa ada rasa bersalah yang besar. Apakah ia benar-benar siap untuk menebus segala kesalahan yang telah ia buat? Tiba-tiba, dengan kekuatan yang tak terduga, Denny menghantam segel itu ke tanah, dan seketika, cahaya yang memancar dari segel itu menyembur keluar seperti api yang membakar segala kegelapan. Segala sesuatu di sekitarnya bergetar hebat, dan sosok itu terhuyung mundur, wajahnya yang angkuh mulai tampak terkejut. Untuk pertama kalinya, sesuatu yang gelap itu tampak goyah. Tidak, ini tidak mungkin, teriak sosok itu, tetapi sudah terlambat. Dalam sekejap, cahaya itu menghancurkan segel dan melepaskan energi yang terperangkap di dalamnya. Namun, dalam kilatan cahaya yang menyilaukan itu, sosok itu menghilang dalam bayang-bayang. Di sekitar mereka, tanah yang sebelumnya bergerak mulai diam.
Keheningan yang mencekam menggantung di udara, dan meskipun sosok itu telah menghilang, mereka tahu bahwa ini baru permulaan. Mereka telah melawan, tetapi harga yang harus dibayar belum sepenuhnya terbayar. Keberanian mereka masih diuji, dan sekarang, mereka hanya bisa berharap bahwa kemenangan ini akan memberi mereka kesempatan untuk benar-benar bebas.